Perkenalkan, nama saya Marmilin Triana, MPM 1842177. Sekarang saya akan menjelaskan case study untuk UTS Manajemen Keuangan 2. Sekarang kita langsung masuk ke dalam soal. Nah, perusahaan Marston sedang mengevaluasi sebuah investment proposal untuk memproduksi produk Milo. Kemudian inisial investment untuk investment proposal ini sebesar 1,8 juta dolar. Nah, berikut draft evaluasi yang telah disiapkan oleh new staff-nya Marston ini. Nah, new staff-nya Marston ini juga memprovide beberapa informasi berikut. Yang pertama, relevan fixed cost-nya diperkirakan sebesar 150.000 dolar dengan current price term. Yang kedua, sales dan produksi volumenya itu sama dan tidak ada ending inventory. Yang ketiga, tax rate-nya itu 22% per tahun dan dibayarkan 1 tahun setelahnya. Yang keempat, perusahaan Marston ini dia menggunakan metode depresiasi yaitu 25% reducing balance basis. Yang kelima, dia mengekspektasikan bahwa inflasi selling price-nya itu 4,2% per tahun, inflasi variable cost-nya itu 5% per tahun, dan juga inflasi fixed cost-nya itu 3% per tahun. Yang keenam, selling price dan variable cost-nya yang disebutin di atas itu memakai current price term. Yang ketujuh, dia tidak memiliki nilai sisa. Yang kedelapan, investasi ini didanai dengan 1,5 juta dolar loan dengan bunga 10% per tahun. Yang kesembilan, perusahaan Marston ini menggunakan WACC weighted average cost of capitalnya itu sebesar 12% per tahun. Yang ke-10, target payback-nya itu 2,5 tahun dan target ROCE-nya itu 20%. Nah, kita disuruh untuk membuat sebuah draft evaluasi revisi untuk investment proposal di atas tersebut dan komen apakah itu diterima. Nah, kita langsung masuk ke dalam jawabannya. Untuk menyiapkan draft evaluasinya ini, kita perlu mencari depresiasi, selling price, variable cost, fixed cost-nya itu dengan inflasi, karena mereka tadi disebutin di informasi di sini nomor 1 dan nomor 6 bahwa selling price, variable cost dan juga fixed cost-nya ini mereka terdapat inflasi masing-masing. Nah, makanya kita akan mencari inflasinya itu per tahun. Nah, kita mulai dulu dari depresiasi. Mengapa kita cari depresiasi? Karena di soal sebelumnya bisa kita lihat yang sebelum revisi ini, Marston ini mereka menggunakan metode depresiasi yaitu bisa kita lihat dari mana? Lihat di sini, initial investment-nya itu 1,8 juta dolar. Nah, kemudian tax allowable depreciation-nya itu 450.000. Berarti 1,8 bagi 4 tahun itu 450.000. Dari sini kita bisa mengasumsikan bahwa Marston Company ini mereka menggunakan metode depresiasi straight line sebelumnya. Nah, sekarang mereka akan menggunakan reducing balance basis 25%. Nah, di sini tahun pertama initial investment-nya itu kan 1,8 juta dolar. Kemudian depresiasinya itu didapatkan dari 25% dikali 1,8 juta dolar. Maka dapatkanlah ending book value-nya itu dari 1,8 juta dolar ini dikurang 450.000. Nah, di tahun kedua, beginning book value-nya itu didapatkan dari ending book value tahun pertama. Nah, depresiasinya itu sama, 25% kali dengan 1,350.000 juta dolar. Nah, kemudian ending book value-nya itu sama. Kita kurangi beginning book value, kurangi depresiasi. Tahun ketiga, beginning book value-nya itu didapatkan dari sini, ending book value-nya tahun kedua. Nah, kemudian depresiasi tahun ketiga itu 25% dikali 1.012.500 dolar. Nah, ending book value-nya itu didapatkan dari beginning book value dikurang depresiasi. Nah, kita lihat di tahun keempat. Karena tidak ada nilai sisa, maka kita langsung ambil saja nilai beginning book value-nya itu langsung kita depresiasikan semua. Oke, kemudian kita lanjut ke tabelnya selling price. Selling price di tahun pertama
Selling price ini di sini kita dapatkan dari soal sini. Selling price per unitnya itu per tahun 25, 25, 26, 27. Nah, kita kesinikan 25, 25, 26, 27. Sales unitnya itu sama, kita dapat dari sini 95.000, 100.000, 150.000, 150.000. Nah, kita cari dulu inflasinya kan. Di soal sebelumnya juga ada diketahui bahwa inflasi dari selling price-nya ini 4,2% per tahun di sini. Nah, maka kita cari dulu inflasinya 100% ditambah 4,2% untuk tahun pertama. Maka untuk mencari sales revenue-nya itu yang setelah inflasi, hanya kita kalikan 25 kali 95.000 dikali inflasinya, maka dapatlah ini 2,474750. Nah, untuk tahun kedua sama saja, cuma bedanya itu di bagian inflasi sini. Dari inflasi sini kita ambil inflasi tahun pertama, kita pangkat ke kedua karena inflasi ini dari tahun pertama, betul? Ya. Kemudian sales revenue ini kita dapatkan dari selling price kali sales unit kali inflasi. Nah, di tahun ketiga sama juga, inflasinya itu kita pangkat 3 karena tahun ketiga. Jadi sales revenue-nya itu kita dapatkan dari 26 kali 150.000 kali inflasinya, maka dapat 4412328. Tahun keempat sama, di inflasinya itu saja yang berbeda, kita pangkatkan 4 karena tahun keempat, maka dapatlah sales revenue 27 kali 950.000 kali inflasinya dapatlah 4774478. Nah, kemudian ke variable cost-nya. Variable yang di cost ini kita dapatkan dari soal sini. 11, 12, 12, 13. Sales unitnya itu juga didapatkan dari soal sebelumnya. 95.000, 100.000, 150.000, 150.000. Nah, inflasinya itu sama seperti tadi. Tahun pertama 100% tambah 5%. Jadi variable cost setelah inflasinya itu didapatkan dari 11 kali 95.000 kali inflasinya ini. Dapatlah 1097250. Nah, untuk tahun kedua bedanya hanya di inflasinya sini juga. Dipangkatkan 2 karena tahun kedua. Maka dapatkanlah variable cost pada tahun kedua itu 12 kali 100.000 kali 110,25% inflasinya ini dapatlah 1323000. Nah, di tahun ketiga sama, inflasinya itu di pangkat 3 karena di tahun ketiga. Maka dapatlah variable cost-nya itu 2083725. Tahun keempat, di inflasinya di pangkat keempat karena di tahun keempat. Maka dapatkanlah variable cost 2370237. Nah, kemudian kita ke tabel fixed cost. Fixed cost di tahun 1, pertama, kedua, ketiga, keempat itu 150.000 didapatkan dari sini. Nomor 1 di sini. Forecast to be $150 per year dengan current price term. Nah, di sini inflasinya itu sama seperti tadi, 100% ditambah 3%. Di tahun kedua di pangkat 2, di tahun ketiga di pangkat 3, dan di tahun keempat di pangkat 4. Maka dapatkanlah fixed cost di tahun pertama itu sebesar 154.500. Tahun kedua itu 159.135. Tahun ketiga itu 163.909. Tahun keempat itu 168.826. Nah, setelah kita mendapatkan informasi-informasi ini, maka kita lanjutkan saja ke dalam evaluasi draft ini, revisinya. Kita kan disuruh dicari di bagian A-nya itu, buatlah sebuah draft evaluasi revisi dari investment proposal itu, dan apakah dia financial acceptability. Oke, kita cari. Initial investment didapatkan dari soal sini. Initial investment untuk investment proposal ini 1,8 juta dolar. Nah, di sini. Kemudian kita sales revenue-nya itu didapatkan dari yang tadi kita cari di sini. Kita hanya pindahkan saja 2474750, 2714410. Kita pindahkan saja satu-satu ke sini. Sama juga dengan variable cost-nya, fixed cost-nya beserta dengan depresiasinya. Kita pindahkan dari sini semua ke sini.
Nah, maka dapatkanlah earning before interest and tax-nya. Setelah kita mendapatkan EBIT-nya, kita kalikan 22% tax-nya itu. Tax-nya itu informasinya dari sini, di nomor 3, the corporation tax rate itu 22% dan dibayar 1 tahun setelahnya. Maka di tahun pertama tidak ada pajak yang kita bayar. Di tahun kedua lah kita bayar pajak tahun pertama. Jadi 22% kita kalikan pajak tahun pertama. Di tahun ketiga 22% kita kalikan pajak ke tahun kedua. Di tahun keempat kita kalikan 22% untuk pajak tahun ketiga. Dan di tahun kelima kita kalikan 22% untuk pajak tahun keempat. Nah, setelah itu kita kurangi saja pajaknya ke EBIT. Maka dapatlah earnings after tax-nya ini. Setelah dapatkan earning after tax-nya ini, kita tambahkan kembali lagi depresiasi. Mengapa? Karena depresiasi itu bukan cash expense. Jadi kita tambahkan kembali depresiasinya, maka dapatkanlah OC, operating cash inflow-nya ini. Setelah dapatkan OC, kita bisa dapatkan relevant cash flow atau net cash flow. Kita pindahkan saja semua dari atas 1,8, pindahkan semua. Habis itu, kita cari present value cash flow-nya itu dengan rumus ini. Di tahun pertama 1/1 tambah 12% dipangkatkan tahun 0. Di tahun pertama dipangkatkan dipangkatkan 1, tahun kedua dipangkat 2, tahun ketiga pangkat 3. Sama setelahnya. Nah, present value cash flow-nya itu kita dapatkan dengan mengalihkan relevant cash flow dengan present value-nya ini. Habis itu kita akan mendapatkan net present value dengan menambahkan semua ini, maka dapatlah 2508,550 net present value untuk ini. Nah, apakah ini financial acceptability? Ya, ini financial acceptability karena net present value-nya itu lebih besar dari 0, yang menandakan bahwa initial investment dan juga tingkat pengembalian return-nya itu bisa kita dapatkan. Nah, untuk yang bagian B, jelaskan apa saja revisi yang telah Anda buat di bagian A ini. Oke, yang pertama itu sales revenue. Karena sales price-nya itu dengan metode current price term, berarti kita harus menyesuaikan inflasi rate-nya itu di tahun pertama. Nah, di sini sama dengan variable cost. Karena variable cost itu di dalam current price term, kita juga perlu menadjustkan inflasi rate-nya itu sebesar 5% dari tahun pertama. Yang ketiga itu fixed cost. Karena fixed cost itu juga in current price term, kita juga perlu mengadjust inflasi rate-nya itu 3% per tahun. Yang keempat, tax allowable depreciation. Pertama, investment proposal ini menggunakan metode depresiasi straight line. Sebelumnya di sini 450 per tahunnya. Kemudian setelah revisi kita menggunakan 25% reducing balance method. Nah, keduanya di sini mereka tidak menambahkan kembali depresiasinya di sini. Tetapi di revisi ini kita perlu menambahkan kembali depresiasinya karena depresiasi itu bukan cash expense, maka perlu kita tambahkan kembali. Yang kelima, interest payment. Di soal sini sebelum revisi mereka ada memasukkan interest payment-nya, tetapi setelah revisi kami tidak memasukkan interest payment-nya karena interest payment itu udah termasuk ke dalam required of return-nya 12% ini, jadi kita tidak perlu menambahkan kembali. Yang keenam, taxation, pajak. Karena perubahan-perubahan yang kita buat di sini, sales revenue, variable cost, fixed cost, tax allowable depreciation, dan kita tidak menambahkan interest payment, tentunya taxation angka dari pajaknya itu akan berubah walaupun pajaknya itu tetap 22% per tahun dan juga dibayarkan 1 tahun setelahnya. Nah, kita masuk ke dalam bagian C. Kita disuruh untuk mencari payback period dan juga ROCE dari investment proposal tadi. Nah, untuk mencari payback period kita perlu 2, initial investment dan juga OC. Nah, untuk mencari payback period kita
ambil saja 122300 dari tahun pertama ini, OCI tahun pertama, kita kurangi saja dengan initial investmentnya ini. Kemudian kita bagikan dengan OCI tahun kedua 1062215. Maka dapatkanlah 0,54. Kemudian kita kalikan 12 untuk dapatkan per tahun bulannya itu berapa. Maka kita dapat 6,252. Berarti payback periodnya itu 1 tahun 7 bulan. Nah, yang kedua, kita disuruh mencari ROCE, Return on Capital Employed. Untuk mencari ROCE ini, kita perlu mencari dulu average NOPAT-nya itu sama efek investment. Untuk mencari average NOPAT-nya itu didapatkan dari NOPAT di sini. Di sini. Earning after tax-nya ini kita 5 ini kita tambahkan dan kita bagi 5. Nah, kita juga perlu mencari efek investmentnya itu 900.000 didapatkan dari sini. 1,8 juta ini ditambahkan 0. Kenapa 0? Kan sebenarnya itu initial investment ditambah dengan scrap value. Cuma di soal ini gak ada nilai sisa untuk investasi proposal ini, maka kita tambah 0 bagi 2 dapatlah 900.000. Kemudian dapatlah ROCE. ROCE ini average NOPAT dibagi average investment. Jadi 78860 ini 640 ini kita bagikan dengan 900.000 ini, maka dapatlah ROCE sebesar 87,63%. Nah, kemudian apakah dari sini investasi proposal ini bisa kita terima? Bisa. Kenapa? Karena di soal ini dia menargetkan bahwa payback periodnya itu 2,5 tahun. Tetapi setelah kita menghitungnya, ternyata payback periodnya itu 1 tahun 7 bulan. Maka lebih cepat kan dari yang ditargetkan. Maka dari payback period saja kita bisa bahwa investasi proposal ini bisa kita terima. Kemudian yang kedua, mereka menargetkan ROCE-nya itu 20%. Nah, setelah kita cari ROCE-nya, ternyata ROCE-nya itu 87,63%. Berarti dari sisi ROCE pun kita bisa menerima investment ini. Nah, yang D, kita disuruh mencari sensitivitas dari sales revenue dan juga initial investment milestone company ini. Yang pertama, kita mencari sensitivity analysis of sales revenue. Kita cari present value dari sales revenue-nya itu terlebih dahulu. Sales revenue-nya itu didapatkan dari yang kita cari sebelumnya di tabel sini. Nah, kita cari present value-nya sales revenue ini dengan rumus ini. 1/1 tambah 12% dipangkatkan tahun pertama. Ini dipangkatkan tahun kedua, ketiga, dan keempat. Maka kita dapatlah present value dari sales revenue-nya itu dari sales revenue kali 0,893. Tahun kedua juga sama persis, 3 dan 4 sama persis, hanya mengalihkan sales revenue-nya dengan rumus present value-nya ini. Kemudian kita juga perlu MPV dari investment proposal ini, yaitu 2508550. Nah, untuk mencari sensitivity analysis sales revenue didapatkan dari MPV dibagi total present value sales revenue dikali 1 kurang T kali 100%, karena investasi proposal ini termasuk pajak. Nah, jadi 2508550 dibagikan dengan total ini 1054884 ini kali 1 kurang 22% kali 100%, maka dapatlah 30,49%. Nah, yang kedua, sensitivitas analysis dari initial investmentnya. Initial investmentnya itu 1,8 juta dolar. Dan kita cari present value dari initial investmentnya dulu. Tapi initial investment itu kan di tahun 0. Jadi
present value dari initial investmentnya itu tetap 1,8 juta dolar. Nah, kita juga perlu ada MPV 2508550 untuk mencari sensitivitas analysis initial investment. Kita perlu membagikan MPV ini bagi dengan 1,8 juta dolar ini kali 100%, maka dapatlah 139,36% sensitivitas analisis dari initial investment ini. Nah, dari analisis sensitivitas yang telah kita hitung di sini, bisa kita ketahui bahwa lebih kecil persennya itu, persen sensitivity analysis ini, maka ini menandakan bahwa MPV itu lebih sensitif terhadap variabel-variabel di sini. Maka sedikit saja perubahan itu akan membuat MPV-nya itu akan ke negatif. Nah, dari perhitungan di sini kita bisa melihat yang paling sensitif itu adalah sales revenue dan diikuti oleh initial investment. Oke, kemudian kita ke bagian selanjutnya yaitu the general inflation rate itu 6%. Kemudian kita disuruh untuk mengevaluasi investment proposalnya itu di real term, real cash flow. Kita disuruh untuk menjelaskan tanpa menghitung. Nah, seperti ketika kita mengevaluasi investment proposal di real term, kita harus mencari dari nominal rate cash flow-nya itu. Kita cari dengan menggunakan inflasi rate-nya itu 6% untuk mendapatkan real cash flow-nya itu. Karena real cash flow itu tidak ada inflasi di dalamnya. Kemudian kita mencari dengan real rate-nya itu 6%, kemudian kita mempresent value-kan real cash flow-nya itu. Nah, ketika kita mencari real cash flow-nya ini, hasil dari MPV real cash flow itu akan sama dengan MPV dari nominal cash flow. Oke, yang F. Perusahaan mungkin saja akan menghadapi capital rationing issue dalam investment choice-nya itu. Kenapa perusahaan akan menghadapi problem of capital rationing-nya ini? Nah, pertama, kita harus mengetahui apa itu capital rationing. Capital rationing itu kan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memilih investasi, tetapi mereka mengefisienkan dana ini karena dananya itu tidak hanya pas-pasan gitu. Nah, capital rationing di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah internal factor atau soft capital rationing. Ini mengartikan bahwa kayak kalau di internal factornya itu mereka bisa mereka bisa mengeluarkan saham, tetapi mereka tidak mau karena mereka takut bahwa orang luar akan mengambil alih dari bisnis mereka. Berarti artinya itu internal factor itu mereka bisa, tetapi mereka tidak mau. Nah, yang kedua itu adalah external factor atau hard capital rationing. Itu artinya itu dalam contoh mereka ingin menerbitkan saham contohnya, tetapi tidak bisa karena mungkin biaya untuk menerbitkan saham ini terlalu besar. Nah, external factor ini adalah mereka mau tapi tidak bisa. Nah, dari soal ini, Milestone Company ini, kita bisa lihat initial investmentnya itu kan 1,8 juta dolar. Tetapi yang mereka dapatkan dari bank itu hanya 1,5 juta dolar. Berarti mereka mau melakukan investasi sebesar 1,8 juta dengan uang 1,5 juta dari bank. Berarti ini termasuk ke dalam hard capital rationing menurut saya ya. Karena di sini juga tidak menuliskan bagaimana keadaan ekonomi dari perusahaan ini. Jadi karena dia hanya bisa mendapatkan 1,5 juta dari 1,8 yang investasi yang mereka inginkan gitu. Jadi menurut aku ini milestone-nya itu hak capital rationing karena mereka mau tetapi mereka tidak memiliki dana yang cukup. Nah, sekian penjelasan saya mengenai case study UTS Manajemen Keuangan 2 ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Have a nice day.